memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri yaitu Jainatul Romawalia. Saya Siti Dewi Agustini. Saya Intan Azkia Ramadhani. Saya Intan Adiani. Kami mengemban tugas ujian akhir semester yaitu dengan mata kuliah IPA kelas rendah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ajeng Mulyasari MPD. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari media ajar yang telah kami buat. Nah, pertama-tama di sini ada pengertian apa itu kalor. Boleh dilihat. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau dipersentuhan. Di sini banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu satu satuan massa zat itu sebesar satu satuan suhu. Hubungan antara joule dan kalori yaitu 1 kalori 4,2 joule, 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Menaikkan atau menurunkan suhu zat, melepaskan kalor, kalor berkurang, menerima kalor, kalor bertambah, dipanaskan, suhu naik, mengubah wujud zat, mencair, menguap, membeku ketika mencapai suhu tertentu. Zat berubah menjadi gas dengan cara menyublin, dari gas ke cair dengan cara mengembun, dari cair ke padat dengan cara membeku, dari padat ke cair dengan cara mencair, dari cair ke gas dengan cara menguap, dari gas ke padat dengan cara mengkristal. Apa itu kapasitas kalor? Bila energi panas ditambahkan suatu zat, maka temperatur zat itu biasanya naik. Jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur zat adalah sebanding dengan perubahan temperatur dan massa zat. Kapasitas panas suatu bahan didefinisikan sebagai kalor yang diserap oleh 1 mol bahan itu untuk menghasilkan satu satuan perubahan suhu. Selanjutnya ada kalor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada penanak nasi, setrika, termos, oven. Selanjutnya di sini ada setrika, teflon, oven. Di sini juga sama. Dan yang lainnya ada termos. Selanjutnya yaitu perpindahan kalor dari satu benda ke satu benda yang lain. Nah, dalam hal itu terdapat 3 cara dalam perpindahannya. Yang pertama yaitu dengan cara konduksi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi yaitu di mana suatu zat perantaranya tidak ikut berpindah dan biasanya terjadi pada zat padat. Ini ada rumus yang digunakan untuk mencari besaran kalor pada perpindahan konduksi. Selanjutnya yaitu contoh dari perpindahan kalor secara konduksi. Nah, contohnya itu ketika kita meletakkan ujung sendok yang dipanaskan dengan nyala api lilin. Nah, itu disebut dengan hantaran panas konduksi. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada ketika kita mendekatkan tangan kita ke arah api lilin itu bisa disebut dengan perpindahan kalor secara radiasi. Dan selanjutnya ketika kita menjemur pakaian ya. Nah, mengapa ketika menjemur pakaian itu menjadi contoh dari perpindahan kalor secara radiasi. Nah, di dalam energi panas itu ada 2. Nah, yang terbesar yaitu matahari dan yang paling itu adalah api ya. Jadi teman-teman, di sini kita akan melakukan praktikum yaitu perpindahan kalor, konduksi, radiasi dan
Konveksi. Konveksi. Nah, begini ini ada bahan-bahannya. Di sini ada air putih, sendok dan juga lilin. Berikut korek gas. Nah, Perpindahan kalor secara radiasi itu tanpa adanya hantaran panas. Makanya kita kalau suka kedinginan itu suka kayak gini kan teman-teman. Nah, itu sama aja dengan perpindahan kalor secara radiasi, membuat tubuh kita menjadi hangat. Dengan kalor secara konveksi. Nah, alatnya itu sendok dan lilin. Nah, hantaran panas yang dialirkannya itu karena api ya teman-teman, dan kalau secara konduksi itu pasti ada alatnya yaitu konduktor dan isolator. Nah, di sini kami menggunakan konduktor yang bisa menghantarkan panas, contohnya sendok aluminium ini ya teman-teman. Nah, jadi dari hantaran panas dari api ke wajan. Makanya selanjutnya kami akan praktikum yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Nah, biasanya konveksi itu kan suatu aliran. Jadi perpindahan kalornya itu secara aliran. Nah, biasanya itu dengan menggunakan zat cair. Nah, di sini kami ada air ya, teman-teman. Boleh teh? Nah, ambil. Nah, kita panaskan. Kan tadi tuh dari si hantaran panasnya itu ke konduktor. Nah, dari si konduktor ini nih. Ini kan konduktor ya. Bisa ke air. Jadi teman-teman, kalau misalnya konveksi itu kan dari aliran. Nah, dari aliran itu dari panasnya api ke konduktor, nah langsung ke air yang bisa membuat air itu mendidih atau menguap. Makanya dinamakan dengan perpindahan kalor secara konveksi, yaitu dengan zat perantara. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Bye-bye.